Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Suara Jakarta. Baik Bang Rahmat, tadi kan Kang Yayat sudah membahas mengenai sosialisasi, Bang Wibi juga sudah. Nah, kalau pandangan Bang Rahmat sendiri mengenai sosialisasi yang tepat itu seperti apa sih? Ya dulu banyak cara-cara metode sosialisasi supaya masyarakat ngikutin segala macam. Tapi menurut saya masih kurang efektif. Tapi hari ini seiring dengan pendidikan, kesadaran yang semakin meningkat, sosialisasi itu harus dimulai dengan keteladanan, setuju saya, keteladanan pemimpin. Bagaimanapun juga saya setuju bahwa gubernur itu aktor besar Jakarta yang harus memberikan keteladanan kepada masyarakatnya sehingga masyarakat ngikut. Nggak kayak dulu zaman Ahok kan asal goblek segala macam, sehingga kan Ahok marahin orang akhirnya terjadi marah-memarahkan. Kalau hari ini kan udah nggak ada nih. Udah agak soft gitu. Nah oleh karena itu sosialisasi itu harus benar-benar serius gitu dilakukan oleh gubernur. Program ini harus benar-benar serius. Karena kalau misalnya pemimpinnya sudah memberikan teladan segala macam, tuh informasi-informasi yang diberikan khususnya saya stressing ke jalur MRT aja itu. Karena itu proyek mahal. Betul. Proyek mahal dan sampai sekarang pun nutupnya susah itu. Nutup balik modalnya susah. Iya, nah oleh karena itu jangan sampai proyek mahal yang dibangun sebagai ikon Jakarta sekarang ini lalu tiba-tiba rusak belum waktunya. Kan bisa saja karena tidak disiplin masyarakat, tahu-tahu WC umumnya dicoret-coret, kan bisa aja seperti itu. Nah ini mudah-mudahan tidak terjadi. Saya di Singapura, kalau kita ke Singapura, Wibi, begitu tertib segala macam, jarang tuh kita ngelihat polisi. Iya nggak? Banyaknya CCTV semua tuh. Bukan, masyarakatnya sudah terdidik disiplin. Untuk disiplin. Tinggal sekarang yang dimasuk wajah baru Jakarta ini menurut Gubernur Anies ini benar-benar merubah karakter masyarakat Jakarta yang tadinya karakternya belum tertib menjadi tertib. Itu PR besar ya, nah, pintu Manggarai deh, nggak usah jauh-jauh. Kalau isinya tuh ngalir airnya cuman orang Jakarta doang, ini udah rapi. Iya benar. Karena Manggarai ini yang ngalirnya orang Bogor, orang sono, sampahnya dari Bogor. Jadi mau nggak mau ini jadi beban buat kita, khususnya beban pemerintah DKI Jakarta. Ini harus dicari solusinya, Kang Yayat. Kang Yayat ini sebagai pengamat perkotaan, gimana cari solusinya? Apakah di puncak bikin dam pengendali supaya airnya nampung ke sana? Dan terakhir nih, saya tapi nyontek dari Jangan Kang terakhir, Yayat. kita masih ada berapa menit nih? Enggak, nih statement sosialisasi terakhir. Nyontek dari Kang Yayat. Saya mohon kepada Pak Gubernur mengenai nama-nama shelter stasiun MRT itu diberikan nama ikon masyarakat Betawi. Biar muncul kearifan lokal tadi. Ya, gini. Jakarta kota terbuka, kota nasional, oke. Tapi Jakarta ini ada masyarakat intinya yang dilindungi oleh undang-undang, yaitu masyarakat adat, masyarakat Betawi. Yang dalam perda itu leading sektornya adalah yang tergabung dalam Bamus Betawi. Jadi masyarakat Betawi itu ada, hidup, bergerak di sini. Kita yang nungguin Jakarta ketika lebaran orang-orang pulang, kita yang nungguin. Nah, oleh karena itu kita berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama agar karena Monas sampai Sudirman itu benar-benar jalur protokol nomor 1 agar dipenuhi oleh ikon Betawi. Sehingga kalau ada turis mancanegara, turis lokal, dia masuk ke Tamrin, dia masuk ke sini, di samping dia juga terpana dengan pembangunan yang tinggi-tinggi, dan terlihat juga ikon Betawinya menonjol. Baru ini yang namanya gubernur yang mendukung kearifan lokal. Itu pesan buat Gubernur DKI Jakarta ya Bang ya. Nah, karena Yayat deh, gimana tanggapannya? Begini, kita bisa memulai sesuatu dibangun dengan kawasan percontohan. Misalnya membangun kawasan yang tertib, disiplin. Itu sangat terkait dengan tingkat edukasi masyarakatnya, tingkat level pendidikannya. Contoh begini, kita bisa mulai itu dari Tamrin Sudirman. Tamrin Sudirman itu kawasan bisnis. Rata-rata yang bekerja di situ terdidik. Pendidikannya tinggi. Educating, kelas pekerja. Itu paling mudah untuk menanamkan jadi zona kawasan percontohan. Betul. Iya kan? Kalau misalnya kita sudah masuk kawasan percontohan, misalnya untuk sementara ya, bisa menempatkan petugas untuk menjaga ketertiban, kebersihan, kerapian, itu mau tidak mau bisa menularkan ke tempat lain. Pinggir-pinggir. Karena itu bisa menciptakan habitus namanya. Jadi ketika kita masuk ke situ, saya harus tertib di sini. PKL-nya ditertibkan, parkir liarnya ditertibkan. Tetapkan aja. Karena merasa nggak enak yang lain tertib. Iya, tertib. Karena bukan apa-apa. Paling enak
melakukan edukasi pada tingkat masyarakat yang punya pendidikan lebih bagus. Masa nanti kawasan tersebut kita lihat orang berdasi, dibuang sampah, kan tinggal melihat contoh. Berarti kalau yang sekarang terjadi, yang tertib malah nggak enak gitu ya? Iya, jadi kadang-kadang kita lebih senang gini. Kadang-kadang aturan itu kan dua sifatnya. Dia menjadi constraint, menjadi kendala. Wah, tadinya gue bebas, nggak jadi bebas. Atau dia menjadi peraturan yang enabler, yang memberdayakan. Sekarang bagaimana kita membedah aturan yang bisa memberdayakan masyarakat? Selama ini mungkin banyak aturan terlalu kaku, tidak memberikan ruang karena segala inisiatif dari pemerintah. Jadi misalnya dari Bamus Betawi, apa inisiatif yang bisa dilakukan? Misalnya kan sekarang DKI sudah memberikan kesempatan kepada Ormas untuk terlibat dalam pembangunan swakelola. Betul. Pertanyaannya, Ormas jangan program-program yang hanya bersifat kepada persoalan ini saja, tapi ada nggak ide-ide cemerlang dari Ormas sebagai bentuk kontribusi dalam naskah teknokratis di dalam RPJMD-nya? Jadi misalnya ada konsep pembinaan pengembangan kawasan. Kemarin saya misalnya diminta untuk memberikan masukan. Saya pertanyaannya, ide gagasan itu kalau datang dari Ormas, katakanlah Ormas bisa ngajak tim ahli, ada mengandung cerdik pandainya ada, kemudian masuk dengan budaya. Kalau dia sudah masuk dan masuk dalam RPJMD, kemudian masuk dalam RKPD, itu dibiayai tiap tahun. Jadi pertanyaannya kan kita tidak hanya sekedar ada organisasi massa, tapi organisasi massa yang bisa bergerak dan mengambil inisiatif dalam pembangunan. Yang bisa membantu Pemprov. Iya, membantu. Jadi kan Pemprov tahu, oh ya ada sharing dari masyarakat. Karena sekarang dalam kondisi seperti sekarang nih, bisanya pembangunan itu berjalan itu jika ada sharing dengan masyarakat. Betul. Contoh ya, Baik. satu contoh yang menarik dalam angkutan umum. Itu online itu kan sharing jadinya. Betul. Kan. Dia berkontribusi, sama-sama dapat untung. Nah sekarang kalau budaya sharing dikembangkan untuk tujuan baik, saya setuju. Pemberdayaan Ormas untuk pembangunan Jakarta ini bagus daripada Ormas demo-demo nggak karuan. Ini salah satu solusi. Gitu. Harus ada positif. Cuman Ormasnya harus tertib, tertib administrasi, ada badan hukum, ada segala macam. Secara regulasi lah. Ormas sekarang kan pengurusnya 3. Sekretarisnya istrinya, bendahara anaknya stempel di kantong. Karena harus ditertibkan tuh. Nah, Bang Bebin terkait dengan hal ini, masalah kearifan lokal memang bisa diaplikasikan di Jakarta, pada khususnya menjelang ulang tahun DKI Jakarta. Kira-kira bisa dilakukan nggak sih dari secara regulasi? Harus, Wibi ya. Jadi kita kembali lagi. Narasi yang dibangun oleh Pak Anies ketika ulang tahun Jakarta yang 492 tahun. Udah sangat tua di Jakarta ini. Ada di bumi Nusantara ini. Adalah fokus pada taman, fokus pada tempat moda bermain. Transportasi dirubah dari yang tadinya berkendaraan menjadi kaki kita jadi transportasi, pembangunan trotoar. 2 fokus itu. Hari ini sebenarnya Pak Anies sangat beruntung kalau bila nonton acara ini. Banyak pemikiran-pemikiran yang harusnya ini dipikirkan oleh seorang pemimpin yang revolusioner. Ada TGUP. Pemikiran-pemikiran ini harusnya dilaksanakan. Ya. Bagaimana kalau bagi saya hari ini percepatan nomor 1 di atas segala-galanya adalah pelayanan. Pelayanan. Berbicara yang lain-lain itu adalah pengembangan dari pelayanan itu sendiri. Bagaimana taman kota yang mau dibangun, taman literasi saja saya lihat ya. Ini harus ada kaitannya dengan dinas-dinas ini belum terjalin. Dinas kehutanan, kearsipan, perpustakaan ini belum ada. Jadi hanya sebatas wacana. Oke, 53 mau dibangun tadi saya dengar tadi kan. Ayo laksanakan sampai dengan bulan Desember ini. Baik. Tapi budaya membaca ini sekarang ini makin hilang loh, Mas. Semua beralih kepada handphone, kepada internet. Apakah nanti mau pola apa yang dilaksanakan? Apakah mau ditaruh buku di situ? Baik, Pak Wibi, saya penasaran, ini mungkin mewakili masyarakat juga. Pelayanan seperti apa sih memang dikeluhkan saat ini sebenarnya? Ya tentunya sederhana, Mas. Rakyat Jakarta ingin hidup nyaman, enak, semua itu terlayani dengan baik. Kalau orang Jakarta bisa dikatakan cenderung agak lebih malas misalnya, segala macam. Semuanya harus dilayani. Ketika dia sakit harus ada rumah sakit. Tapi kan itu kan ada kelas. Yang memang haruslah kita subsidi kepada masyarakat kecil. Kalau kita berbicara tentang konteks hunian, bila dikatakan 49% adalah pemukiman kumuh, berarti hampir separuh rakyat di Jakarta adalah kelas bawah. Berarti fokus daripada pemerintahan ini adalah pelayanan dulu. Ketika pelayanan itu sukses, pembangunan akan sukses. Ini yang harus kita lakukan. Nah, Kang Yayat, ini kan
DKI Jakarta khususnya punya MRT. Terus trotoar juga udah mulai bagus lah ya. JPO juga sudah modern. Nah, ini kira-kira bisa membantu untuk meningkatkan pelayanan tadi nggak sih? Begini, kalau secara tata ruang itu namanya struktur ruang kota. Struktur ruang kota itu terdiri dari pusat kegiatan yang didukung dengan jaringan pelayanan. Artinya di sini jaringan pelayanan ya jaringan jalan, transportasi, air bersih, sanitasi dan sebagainya. Nah, sekarang di DKI ini muncul pusat-pusat kegiatan yang urban sprawl yang muncul, tapi tidak didukung dengan jaringan pelayanan yang maksimal. Jadi apa-apa sekarang itu kan sangat konsentrik, apa-apa harus ke pusat, apa-apa harus ke pusat. Jadi DKI ini belum mampu membangun konsep redistribusi fungsi, menyebar fungsi-fungsi ke tempat-tempat lain. Jadi kita sekarang ini kan setiap hari dipaksa sepertinya pergi Sudirman, Tamrin, Kuningan, Sudirman, Tamrin, Sudirman. Bagaimana misalnya Jakarta Utara, ada pusat kegiatan baru. Jadi orang yang di Jakarta Utara itu bisa tinggal di sana, bekerja di sana, ya kan? Atau kita mengembangkan ada namanya pusat kampung tematik, kampung produktif. Nah, salah satu untuk menjadi kota cerdas itu adalah membangun jaringan broadband itu terkait dengan jaringan internet. Katanya kita mau membangun kota yang mengglobal, masyarakatnya mau ini. Ada kota-kota lain di luar Jakarta lebih bagus dia membangun jaringan internet ke tiap rumah sehingga rumah itu mendapat gratis. Tetangga sebelah. Ya Tangerang lah. Itu misalnya masyarakat tuh dapat jalinan WiFi gratis sekitar 5 megabit. Nah, kalau dia mau nambah, dia bisa harus membeli sendiri. Tapi itu dari fasilitas pemerintah. Jadi dengan demikian, usaha-usaha rumah tangga di sana difasilitasi oleh jaringan informasi teknologi. Jadi nggak perlu. Kedua, tinggal ada kan jaringan online-nya untuk ininya. Jadi maksud saya, kampung tematik, jaringan informasi, dan dukungan jaringan transportasi itu membuat orang bisa lebih produktif. Dan itu salah satu bentuk pelayanan juga ya? Iya, pelayanan. Baik, dan pemirsa kami akan kembali usaha jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Suara Jakarta.